Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Azhari, NIM 202053109. Di sini saya dari kelas Metodologi Penelitian B akan mempresentasikan materi analisa data kuantitatif. Bagian 1. Modul ini berisi materi tentang metode dan teknik serta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Mahasiswa memahami metode penelitian, instrumen, dan teknik yang tepat untuk suatu jenis penelitian dengan analisa data kuantitatif. Pengumpulan data. Data merupakan kumpulan-kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu-individu dari suatu populasi. Data biasa berupa angka, huruf, suara, maupun gambar. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi. Dengan demikian, diperlukan pengetahuan dan penguasaan metode analisis sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data yang dimiliki. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan atau desain penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan, percobaan, maupun pengukuran gejala yang diteliti. Data-data yang dikumpulkan merupakan pernyataan fakta mengenai objek yang diteliti. Pada dasarnya, data dapat dikelompokkan pada berbagai macam jenis dan bagian. Jenis data menurut cara memperolehnya. 1. Data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data primer tersebut harus dicari melalui narasumber atau respondennya. Itu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi maupun data. Pencarian data primer bisa dilakukan dengan cara wawancara dan interview langsung dengan responden, melalui telepon, email, dan sebagainya. Dalam mengumpulkan data primer, biasanya peneliti menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. 2. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian, melainkan data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder bisa diperoleh dengan cepat dan mudah karena data ini biasanya sudah tersedia dan kita tinggal mengambil dan mengumpulkan saja. Data sekunder dapat kita kumpulkan dari perpustakaan, perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintahan seperti data dari Badan Pusat Statistik BPS, data hasil riset, data dari perusahaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis data berdasarkan sumber data. 1. Data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misal, data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. 2. Data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. 1. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, misalnya adalah jumlah pembeli pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, tinggi badan mahasiswa MTI, dan lain-lain. 2. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia, dan lain-lain. Pembagian jenis data berdasarkan sifat data. 1. Data diskrit. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contoh nilai mata uang rupiah dari waktu ke waktu, dan lain sebagainya. 2. Data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya adalah pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Jenis data menurut waktu pengumpulannya. 1. Data cross-section.
Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya, laporan keuangan per 31 Desember 2006, data pelanggan PT PLN bulan April 2006, dan lain sebagainya. 2. Data time series atau berkala. Data berkala adalah data yang datanya menggambarkan suatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya, data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2005 sampai 2006. Metode observasi. Metode observasi merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Metode observasi ini biasanya digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat secara detail. Ada beberapa keunggulan observasi jika dilakukan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Antara lain adalah sebagai berikut. 1. Cocok untuk perilaku nonverbal. 2. Lingkungan alami. 3. Analisis longitudinal. Kelemahan metode observasi. Sementara itu, observasi juga memiliki beberapa kelemahan. Antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kurang terkendali, lack of control. 2. Sulit dikuantifikasikan. 3. Peneliti memberi skor terhadap pendapat yang diberikan. 4. Ukuran sampel kecil. Tabulasi data. Data yang dikumpulkan selanjutnya diklasifikasi dan diorganisasikan secara sistematis serta diolah secara logis menurut rancangan penelitian yang telah ditetapkan. Pengolahan data diarahkan untuk memberi argumentasi atau penjelasan mengenai tesis yang diajukan dalam penelitian berdasarkan data atau fakta yang diperoleh. Apabila ada hipotesis, pengolahan data diarahkan untuk membenarkan atau menolak hipotesis. Dari data yang sudah terolah kadangkala dapat dibentuk hipotesis baru. Apabila ini terjadi, maka siklus penelitian dapat dimulai lagi untuk membuktikan hipotesis baru. Data biasa didapatkan dengan cara survei langsung di lapangan, observasi, dan lain sebagainya. Setelah itu, mendapatkan data yang telah dikumpulkan dengan metode yang kita pilih. Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengolah data yang ada agar menampilkan hasil yang ingin kita ungkapkan. Data tersebut bisa ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik untuk memudahkan kita dalam memahaminya. Ada dua cara yang biasa digunakan oleh seseorang untuk menyajikan hasil dari sebuah studi kuantitatif. Cara yang pertama adalah membeberkan angka-angka dalam sebuah tabel atau daftar. Dan cara yang kedua adalah menyajikan grafik. Sebagian besar orang lebih menyukai tampilan grafik dengan alasan bermacam-macam. Di samping lebih menarik dari segi warna dan bentuknya, dalam banyak hal penggunaan grafik juga lebih informatif. Penyajian data selain dapat disajikan dalam bentuk tabel, juga dapat disajikan dalam bentuk gambar atau grafik. Penyajian data dalam bentuk tabel bisa disajikan dalam beberapa arah, antara lain tabel satu arah one-way table, yaitu tabel yang hanya memuat satu keterangan saja. Tabel dua arah two-way table ialah tabel yang menunjukkan hubungan di antara dua hal yang berbeda dan tabel tiga arah three-way table ialah tabel yang menunjukkan pada tiga hal yang berbeda. Penyajian data dalam bentuk gambar dapat memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dengan cepat. Ada beberapa macam grafik antara lain grafik garis, line chart, grafik batang, bar chart, grafik lingkaran, pie chart, grafik gambar, piktogram, dan lain sebagainya. Tabulasi data seperti coding, scoring, selanjutnya pemeriksaan data, analisis metode penelitian. Di situ ada jenis pemasaran penelitian, jenis dan karakteristik data. Selanjutnya adalah informasi akurat dan relevan, valid. Grafik histogram, grafik distribusi frekuensi untuk setiap kelas yang dinyatakan dalam segi 4 atau bentuk bar. Sehingga histogram disebut juga dengan bar diagram. Sumbu X menggambarkan variabel independen berupa skor nilai, sedangkan sumbu Y menggambarkan variabel independen berupa distribusi frekuensi. Di sini ada contohnya, ada frekuensi, memory score, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada grafik polygons. Grafik poligon dilakukan dengan cara menghubungkan titik-titik tengah tiap kelas interval yang sesuai dengan frekuensinya.
Sumbu X merupakan data frekuensi diambil dari interval kelas yang diwakili nilai tengah, sedangkan sumbu Y merupakan frekuensi poligon. Grafik poligon dimulai dari nilai frekuensi sama dengan 0. Pada suatu interval yang lebih kecil dari titik tengah kelas terkecil pada sumbu horizontal, sumbu X. Kemudian, dengan menghubungkan titik-titik tengah tiap kelas sesuai dengan frekuensinya dengan sebuah garis dan berakhir pada nilai frekuensi sama dengan 0. Pada suatu interval lebih besar dari titik tengah kelas terbesar pada sumbu X. Sini ada contohnya grafik poligon frekuensi untuk nilai ujian statistik. Jadi ada dari 2, terus ada 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Selanjutnya grafik batang dan ogive. Grafik batang digunakan untuk mengukur tendensi pusat. Dapat digunakan min, median, maupun motif yang berfungsi untuk menentukan posisi pusat dari nilai distribusi frekuensi serta dapat mewakili seluruh nilai observasi. Ogive merupakan grafik distribusi frekuensi kumulatif. Di sini ada contohnya, ada bond numbers, historical date, family date. Selanjutnya ada min atau rata-rata. Min atau rata-rata dapat dihitung dicari dari data yang tidak dikelompokkan maupun data yang dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Ini ada rumus untuk mencari min, yaitu sigma X per N. Contoh yaitu data dari suatu kelas 28341, rata-rata sampel 2 plus 8 plus 3 plus 4 plus 1 ditambah dibagi 5 sama dengan 3,6. Selanjutnya median. Median adalah suatu nilai yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua bagian yang sama. Median juga dapat dikatakan sebagai titik tengah dari sebuah distribusi frekuensi. Pada gambar 2.2, terlihat bahwa jika distribusi persis sama atau normal, exactly symmetric, ini berarti mean, median, dan modenya sama. Begitu pula sebaliknya, jika distribusi condong squared, ini berarti ketiga alat ukur yaitu min, median, dan modenya berbeda. Contoh data dari sebuah kelas 2834118. Data diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 8. 8 nilai tengahnya yaitu di antara 3 dan 4. Jadi mediannya adalah 3 plus 4 dibagi 2 sama dengan 3,5. Modus atau mode. Modus adalah suatu nilai yang terjadi pada frekuensi. Mohon maaf, sebentar. Modus adalah suatu nilai yang terjadi pada frekuensi yang terbesar. Menurut Jogian 1990. Suatu distribusi mempunyai suatu nilai modus disebut unimodal. Sedangkan yang mempunyai dua modus disebut bimodal. Sedangkan yang mempunyai modus lebih dari 2 disebut multimodal. Contoh data yaitu ada 5, 15, 15, 15, 15, 15, 18, 25. Mempunyai nilai sebuah modus yaitu 15 disebut unimodal. Data 5, 15, 15, 25, 25, 30, 40. Mempunyai nilai modus 15 dan 25 disebut bimodal. Jadi nilai yang sama. Distribusi frekuensi berdasarkan nilai tengah. Di sini ada contohnya, distribusi frekuensi berdasarkan nilai titik tengah. Selanjutnya letak median dalam kurva distribusi frekuensi berbeda-beda seperti tampak pada gambar 6. Bentuk dasarnya, bentuk distribusi frekuensi dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu bentuk bentuk distribusi kecondongan skewed, baik distribusi yang condong negatively skewed distribution, dan distribusi yang contoh positively skewed. Bentuk distribusi normal, symmetric distribution. Distribusi kecondongan sweetness merupakan hasil dari pengukuran data untuk menentukan posisi relatif dari median dan mode. Bila bentuknya distribusi normal simetrikal, maka posisi mean sama dengan median sama dengan mode. Bila distribusi condong ke kanan, distribusi square root, maka median berada di antara mode dan mean, dan mode lebih kecil dari mean. Bila distribusi condong ke kiri,
distribution skew left, maka median berada di antara mode min dan min, dan mode lebih besar daripada min. Untuk jelasnya pada gambar 6. Jadi untuk gambar 6 ini simetrik semua ya. Artinya hasilnya yaitu symmetrical frekuensi. Selanjutnya berbagai macam bentuk distribusi frekuensi di sini yang setelah dijelaskan tadi, negatively skewed distribution yaitu condong ke kanan, symmetrical distribution yaitu berada sama di tengah, positively skewed distribution condong ke arah kiri ya. Selanjutnya adalah prosedur penggunaan tabel dan grafik. Berikut ini merupakan bagian data kualitatif dan data kuantitatif yang dapat digunakan dalam pembuatan tabel dan grafik. Seperti data, selanjutnya data kualitatif atau data kuantitatif, turun lagi menjadi metode tabel, metode grafik. Nah, di situ pada data kualitatif untuk metode tabelnya ada distribusi frekuensi relatif, persen distribusi frekuensi, tabulasi silang. Untuk metode grafik ada pie chart, bar bergerak. Nah, untuk data kuantitatif, metode tabelnya ada distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi relatif kumulatif, diagram batang atau daun, tabulasi silang. Untuk metode grafiknya ada dot plot, histogram, octave, diagram steker. Selanjutnya, sudah selesai ya untuk materi pada penelitian kuantitatif. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.